cara pandang Anda di saat Anda melihat orang yang belum bisa menghadiri tempat yang semacam ini. Dan alangkah banyaknya hamba Allah yang semacam itu. Bagaimana cara pandangmu untuk mereka? Jangan sampai Anda memandang mereka dengan pandangan pici dan merendahkan. Itu bukan pandangan mata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu memberikan pandangan penuh kasih sayang dan cinta. Sehingga jika Anda melihat orang yang belum bisa menghadiri tempat yang semacam ini, atau bahkan mungkin dia terjerumus dalam kehinaan, yang lain pada ngaji tak taunya dia bermaksiat, maka hendaknya yang harus Anda hadirkan adalah pandangan kasih sayang. Ini yang harus tanda ketulusan Anda menghadiri tempat ini. Kita tidak ingin menghadiri tempat ini tapi menjadikan kita sombong di saat melihat orang lain yang kepleset lalu mengatakan kasihan tuh, kasihan. Bukan itu. Akan tetapi hendaknya kita memandang mereka yang belum bisa menghadiri tempat ini dengan pandangan kasih sayang. Mungkin ada di antara tetangga, kerabat, sanak saudara kita, ataupun siapapun yang kita temui di jalan sana, di saat orang menghadiri majelis taklim semacam ini, akan tapi mereka melakukan kemaksiatan, ada sesaat berjudi, sesaat mabuk, ataupun dengan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Hendaknya kita hadirkan di hati kita makna kasih sayang kepada mereka. Awas jangan Anda komentar tentang mereka. Tunjukkan di hadapan Allah kalau Anda sambung hati dengan mereka. Bagaimana makna kasih sayang itu? Makna kasih sayang. Makna kasih sayang yang dihadirkan di sini adalah dengan panjatan doa untuk mereka. Dengan panjatan doa. Jadi kalau kita menemukan orang, makanya jangan sampai kita jadi sombong ngaji. Gara-gara ngaji berapa kali kalau dia tetangga pelengas, wah ini ilmunya jadi sombong. Akan tapi hendaknya kalau kita sudah menghadiri majelis semacam ini, jadi ini perlu kita belajar memandang orang lain, ibu. Kalau Anda melihat orang lain yang terjerumus, jarang ngaji, jarang sholat, jangan pandangan merendahkan, jangan pandangan meremehkan. Mungkin Anda punya tetangga tidak pernah sholat tapi dia umat Nabi Muhammad. Akan tapi hendaknya Anda pandangan kasih sayang, jangan komentar. Doakan dulu, ya Allah itu tetanggaku. Anda pandang dengan hati. Dan ini yang sering kita lupakan. Kita sering itu kalau sudah punya kebaikan tuh sombong, pandang orang lain rendah. Tidak. Pandangan Nabi SAW. Apalagi orang bermaksiat. Tidak hadir saja kita harus ternyuh. Orang pada ngaji kok dia tidak ngaji. Orang mendapatkan kemuliaan dari Allah, dia tidak mendapatkannya. Padahal dia adalah umat Nabi Muhammad, mestinya ternyuh. Tidak akan sempat kita menggunjingnya. Kemudian kalau dia maksiat, menangis kita. Oh, inilah hati Nabi, mata hati Nabi SAW. Nabi memandang dengan pandangan kasih sayang. Sampai dikisahkan ada seorang alim besar, Imam Muhammad Al-Bakir, suatu ketika mendengar berita. Dengar berita dok, dikasih tahu bahasanya tetangga sebelah di sana, ya imam, ada orang yang melakukan zina. Allah, berita perzinaan. Imam Muhammad di saat mendengar berita perzinaan gemeteran dan wajahnya pucat, menucurkan air mata, menangis. Sampai yang memberitahu itu ketakutan, imam, siapakah dia itu? Apakah sahabatmu, kerabatmu, atau ada hubungan darah denganmu? Tidak, mereka bukan kerabatku. Lalu kenapa engkau menangis? Imam Muhammad mengatakan, yang aku ketahui adalah di kampung ini semua adalah umat Nabi Muhammad. Berarti yang telah berzina itu adalah umat Nabi Muhammad. Seketika itu menengadahkan tangan dan memohon, ya Allah ampuni dia dan tutup aibnya, ya Allah, jangan sampai tersebar, ya Allah, jadikan itu berzinaan terakhir dan mudahkan untuk mendapatkan yang halal, ampuni dia. Ini imam besar. Nah, kita kadang-kadang kalau melihat kejahatan seseorang bahan gunjingan. Tuh, tahu enggak kemarin? Lah ini cara pandang kita ini yang penting nih saat ini. Lah ini akan menumbuh subur jiwa untuk berjuang, dan jiwa dakwah itu dari sini. Kalau Anda sudah bisa memandang orang lain dengan pandangan kasih indah, maka tidak akan kita mencaci siapapun, mencela siapapun. Dan dakwah bukan caci maki dan mencela. Sayyidul wujud Rasulullah tidak pernah mencela. Kalau orang bermaksiat didoakan. Bagaimana kita ini katanya mengaku penerus Nabi Muhammad tapi kerjaannya mencaci dan mencela?
Nah ini maka dari itu tanda ketulusan kita hadir di tempat ini. Maka di saat Anda memandang orang lain yang belum bisa menghadiri tempat ini, maka Anda harus pandang mereka dengan pandangan kasih sayang dan cinta. Dahulukan panjatan doa kepada Allah. Ya Allah, itu anak-anak muda yang ada di perempatan jalan tidak kenal pengajian, ya Allah, berikan kesadaran ya Allah. Jadikan suatu ketika nanti duduk di majelis bersama orang-orang soleh, ya Allah, ampuni dia, tetangga kita dan seterusnya. Nah ini kalau Anda sudah bisa melakukan dua hal ini, maka Anda akan menikmati hadirnya Anda di majelis ini.